Hasil pertandingan AS Roma versus HJK Helsinki. AS Roma membekuk HJK Helsinki dengan skor telak 3-0 dalam duel matchday 2 Grup C Liga Eropa 2022-2023 pada Jumat dini hari. Bermain di Stadio Olimpico, Roma tampil dominan sejak awal. Helsinki pun sulit mengimbangi permainan tuan rumah, terlebih karena bermain dengan 10 pemain setelah menit ke-15. Skor sempat terkunci 0-0 di babak pertama. Keran gol Roma pun baru terbuka di babak kedua lewat aksi dari Paulo Dybala di menit 47, Lorenzo Pellegrini di menit 49, dan Andrea Belotti di menit 68. Helsinki pun terus mencoba melawan setelahnya, tetapi Roma bermain dengan baik untuk mempertahankan keunggulan. Hasil pertandingan Sheriff Tiraspol versus Manchester United. Manchester United sukses mengalahkan Sheriff Tiraspol dengan skor 2-0 dalam partai matchday kedua fase grup Liga Eropa 2022-2023 yang digelar di Zimbru Stadium pada Kamis tengah malam. Dua gol kemenangan Manchester United di Mouth the Far masing-masing dicetak oleh Jadon Sancho serta Cristiano Ronaldo lewat eksekusi penalti. Berkat hasil ini, Manchester United untuk sementara waktu menempati peringkat 2 klasemen grup E dengan raihan 3 poin. Sementara itu, Sheriff yang juga mengoleksi 3 poin menduduki posisi ketiga. Ngamuk dikasih kartu kuning, Neymar serang wasit. Neymar menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-1 PSG atas Maccabi Haifa pada matchday ketiga fase grup Liga Champions 2022-2023. Bermain di semi-over stadium pada Rabu atau Kamis dini hari, dia menghadirkan gol ketiga bagi Les Parisiens pada menit ke-84. Masalah pun datang tak lama kemudian, Neymar diberi kartu kuning oleh wasit Daniel Siebert karena selebrasinya. Neymar melakukan perayaan dengan melambaikan kedua tangan di samping telinga yang diarahkannya ke penonton. Tak terima dihukum, jebolan Akademi Santos itu pun habis-habisan menyerang sang pengadil lapangan via media sosial. Terlepas dari kekesalan hati Neymar, kemenangan di kandang Maccabi membuat PSG belum terkalahkan pada Liga Champions musim ini. Mereka memuncaki klasemen grup H usai mengumpulkan 6 poin dari hasil sapu bersih kemenangan dalam 2 laga. Alasan Erik ten Hag pilih David De Gea ketimbang Dean Henderson. Manajer Manchester United bernama Erik ten Hag buka-bukaan terkait alasan mengapa ia menjadikan David De Gea sebagai kiper utama Manchester United di musim 2022-2023. Ia menilai sang kiper punya profil yang tepat untuk menjadikan palang pintu terakhir setan merah. Di musim panas kemarin ada perdebatan sengit mengenai siapa yang seharusnya jadi kiper Manchester United. Di satu sisi, Manchester United memiliki David De Gea yang performanya yang on fire di musim sebelumnya. Dan Manchester United memiliki kiper muda berbakat pada diri Dean Henderson. Namun Ten Hag akhirnya memutuskan untuk bertahan dengan De Gea. Ia akhirnya meminjamkan Henderson ke Nottingham Forest selama 1 musim ke depan. Ketika ditanya mengapa ia pilih De Gea, Erik ten Hag pun memilih buka-bukaan. Ia menyebutkan bahwa De Gea lebih cocok dengan timnya untuk saat ini. AC Milan konfirmasikan ketertarikan Chelsea pada Rafael Leao. Direktur AC Milan bernama Paolo Maldini mengakui bahwa Chelsea memang berusaha untuk memboyong Rafael Leao pada musim panas 2022 kemarin. Chelsea aktif belanja pemain baru pada musim panas 2022 kemarin. Mereka melakukannya karena ada sejumlah pemain yang cabut dari Stamford Bridge. 2 diantaranya adalah pemain di lini serang. Chelsea kemudian berusaha mencari striker dan winger baru. Sejauh ini mereka sudah mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang dan Raheem Sterling. Namun mereka masih butuh 1 winger lagi. Chelsea pun dikaitkan dengan beberapa nama pada bursa transfer musim panas kemarin. Salah satunya ternyata adalah Rafael Leao. Chelsea bahkan disebut sudah membuka komunikasi dengan pihak AC Milan. Tawaran juga sudah dilayangkan, tak tanggung-tanggung kabarnya Chelsea berani menembus Leao sebesar 80 juta euro. Namun Milan dengan tegas menolak tawaran tersebut. Kabar ketertarikan Chelsea pada Rafael Leao itu ternyata memang benar adanya. The Blues pun memang berusaha memboyong pemain Portugal tersebut dari AC Milan jelang bursa transfer ditutup. Hanya saja ternyata Chelsea tak melepas penawaran secara formal. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur AC Milan bernama Paolo Maldini. Kylian Mbappe samai rekor milik Edinson Cavani di PSG.
Kylian Mbappe menorehkan rekor baru bagi Paris Saint-Germain. Satu golnya ke gawang Maccabi Haifa pada lanjutan grup H Liga Champions 2022-2023 sukses menyamai rekor gol dari Edinson Cavani. Gol yang dicetak oleh Mbappe tercipta pada menit ke-69 dan membuat PSG berbalik unggul 2-1 atas Maccabi. PSG menyudahi pertandingan dengan kemenangan 3-1. Sepasang gol lainnya dicetak oleh Neymar dan Lionel Messi. Gol itu sudah cukup untuk membuat Mbappe naik ke puncak gelar atas pencetak gol terbanyak PSG di kompetisi Eropa. Total gol yang sudah ditorehkan oleh Mbappe kini sama dengan koleksi gol Cavani, yakni 30 gol. Sementara itu masing-masing satu gol Neymar dan Messi juga sukses menambah koleksi gol mereka. Rekor tersebut diraih Mbappe lebih cepat dibandingkan Cavani. Pemain bernomor punggung 7 ini sukses mencetak 30 gol dalam 46 pertandingan di Liga Champions. Cavani yang datang pada tahun 2013 lalu melakukannya sedikit lebih lama. Pemain berpaspor Uruguay itu mencetak 30 gol dalam 54 pertandingan. Kesempatan untuk memperpanjang rekor tersebut terbuka lebar bagi pemain berusia 23 tahun tersebut. Selain usianya yang masih muda, kontraknya di PSG juga masih sampai 2025. Antonio Conte ingin balikan dengan Juventus. Antonio Conte punya ikatan yang spesial dengan Juventus. Ia sempat membela si nyonya tua sebagai pemain dan menjadi kapten tim. Dan ia pun juga menghabiskan beberapa tahun karirnya kepelatihan sebagai juru taktik Bianconeri. Semenjak meninggalkan Juventus di tahun 2014 silam, sang manajer sudah melalang buana ke beberapa klub dan tim nasional. Saat ini ia menjadi pelatih untuk klub Premier League yakni Tottenham Hotspur. Dilansir dari Mediaset, Conte kemungkinan akan kembali ke Turin pada musim depan. Ia dilaporkan ingin kembali menangani Juventus. Menurut laporan tersebut, Conte saat ini sangat tertarik dengan prospek menangani Juventus sekali lagi. Ini disebabkan si nyonya tua menelan banyak hasil negatif sehingga ada potensi sang manajer bakal dipecat. Conte yang merasa belum kelar urusannya dengan Juventus dikabarkan sangat tertarik untuk menjadi pelatih baru si nyonya tua. Menurut laporan tersebut, sebagai bukti keseriusannya, Conte tidak akan memperpanjang kontraknya di Tottenham Hotspur. Sang manajer memang hanya terikat kontrak jangka pendek di London Utara. Kontraknya resmi berakhir di tahun 2023 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Conte pun disebut-sebut tidak akan mengambil opsi tersebut demi bisa kembali ke Juventus. Kericuhan supporter meledak usai laga Persebaya versus Rans Nusantara. Insiden ini terjadi seusai Persebaya dikalahkan oleh Rans Nusantara FC dengan skor tipis 1-2. Tim berjuluk bajul ijo sebenarnya mampu unggul lebih dulu berkat gol dari Yamamoto pada menit ke-27. Namun Rans Nusantara FC bangkit dan membalikan keadaan lewat brace Edo Febriansyah pada menit ke-65 dan 88. Hasil ini pun membuat Persebaya harus menelan 3 kekalahan secara beruntun. Sebelumnya tim asuhan Aji Santoso tumbang 0-1 atas Bali United di kandang dan PSM Makassar 0-3. Kekalahan yang diterima oleh Persebaya membuat para supporternya hilang kesabaran sampai marah. Pasca pertandingan, pendukung tuan rumah langsung berbondong-bondong menyerbu lapangan. Tak cukup sampai di situ, sebagian pendukung Persebaya juga nekat berbuat onar. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.